dengan logonya seperti bajak laut. Jadi logo ada istilah sang Hema Bupati, Kakang Mas. Jadi pernah memusuhi Nah, menariknya di prasasti ini kita temukan istilah Senopati Sarwajala. Majapahit itu menang ragil. Dia menang renovasi bangunan di masa yang lebih tua, semacam. Oke, lanjut. Nah, ini daftar sekilas saja. Daftar raja-raja di Bumi Kadiri. Kalau di buku-buku pelajaran, di buku-buku sejarah atau di Google ya, terutama di Wikipedia terutama, raja pertama itu pasti Samarawijaya. Ya enggak? Padahal Samarawijaya itu belum pernah kita temukan prasasti yang menyebutkan dia itu Raja Panjalu atau Bumi Kadiri. Kebiasaan di zamannya Medang, di zamannya Balitung, Sendo itu Rakai Hino memang kemudian hari menjadi raja, tapi tidak semua. Setelah masa Medang, termasuk masa Erlangga itu tidak, Hino, Sirikan itu tidak harus menjadi putra mahkota. Bahkan masa Majapahit itu Rakai Hinonya bukan anaknya raja, bukan. Nah, dan itu terbantahkan setelah kita menemukan prasasti di Hutan Meluyu, daerah Nganjuk. Ini adalah prasasti tertua dari Kerajaan Panjalu, namanya Prasasti Mataji, yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Jitendrakara Kuryawirya Parakrama Bhakta. Nah, ini raja pertama dan musuhnya Raja Darasakan yang bolak-balik disebutkan dalam prasastinya Raja-Raja Jenggala itu, terutama prasasti Malinga, prasasti Garaman, dan prasasti Turun Biang B yang pecah belah kondisinya. Nah, di prasasti Turun Biang B ini disebutkan ada istilah Hanyar Ablah, rajanya baru dibelah. Sekarang ada di museum di mana? Trawulan. Nah, 2 minggu yang lalu kita proses pembalikan batu prasastinya, karena prasastinya sudah pecah belah terus ditempel. Nah, setelah ditempel selesai kita berdirikan gitu untuk dibaca di bagian baliknya itu. Tanggal 2 hari Selasa nanti saya dan teman Pasak ke Trawuran lagi untuk membaca beberapa prasasti yang belum terbaca, seperti prasasti Silet dan prasasti Garuda Muka dari Raja Erlangga juga belum kita baca seluruhnya. Karena kita ada program pembacaan prasasti Raja-Raja Panjalu. Raja pertama, prasasti yang dikeluarkannya adalah prasasti Mataji, ini yang paling tua. Kemudian yang kedua, jadi antara raja pertama dengan raja kedua ini terpaut berapa puluh tahun. Jadi ada masa gelap. Kita belum tahu siapa raja yang menjadi raja di Bumi Kediri. Cuma kita temukan prasasti di tahun 1034 Saka. Ini kita pakai Saka ya, karena kalau di Masehi kan saya bingung lagi. Silakan ditambahi 78 tahun lagi. Oke, Raja Bameswara ini raja yang paling banyak, termasuk paling banyak mengeluarkan prasasti dan kita temukan kembali. Prasasti yang paling muda yang dikeluarkan beliau sebelum digantikan oleh Jayabaya itu ada di museum sebelah, di gedung sebelah. Prasasti Murni Jaya, karena ditemukan di bekas apa ya? Bekas garasi bis ya, Murni Jaya. Dulu ada namanya Murni Jaya di Kediri, bis Murni Jaya, tapi sekarang udah nggak ada lagi ya, sudah bangkrut. Nah, ini Raja Bameswara ini terkenal dengan logonya seperti bajak laut. Jadi logonya itu keren, tengkorak menggigit bulan sabit. Oke, lanjut ke raja ketiga, Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, ini yang paling terkenal ya. Raja Jayabaya ini adalah raja ketiga yang kita temukan. Dia sudah mengeluarkan prasasti
prasasti apa Hantang ya yang paling terkenal, karena prasasti Hantang itu prasasti pertama yang beliau keluarkan. Prasasti Hantang dengan prasasti yang ada di sebelah, prasastinya Bhameswara itu hanya terpaut 10 hari. Ada apa antara prasasti antara Jayabaya dengan Bhameswara? Itu kita bisa baca di prasasti Hantangnya Jayabaya. Ada istilah Sang Bema Bupati, Kakang Mas. Jadi pernah memusuhi Kakang Masnya. Oke, lanjut ke raja berikutnya adalah Sri Sarvaswara. Kemudian nomor 5 adalah Raja Aryaswara. Ini salah satu prasastinya ada di gedung sebelah juga. Temuannya dari Jemean. Ada yang dari Ringin Rejo. Nah itu Jemean lokasi temuannya. Bisa disambangi Mas, itu tetanggamu itu prasasti itu. Nah yang unik logonya adalah Ganesha Lencana. Kalau Jayabaya tadi keren, logonya Jayabaya itu Narasinga Lencana. Jadi salah satu avatarnya Wisnu, kepala singa dengan badan tubuh manusia ya, dewa. Kalau Aryaswara ini prasastinya yang di sebelah itu prasasti angin dari Jemean. Ada lagi prasasti yang ada di Blitar, prasasti Meleri. Jadi kalau ingin tahu logonya Ganesha, wah ini prasasti rajanya Aryaswara. Kemudian setelah Aryaswara ada Sri Gandra. Sri Gandra ini prasasti yang kita temukan baru satu, itu di Jaring, Kabupaten Blitar sana. Nah menariknya di prasasti ini kita temukan istilah Senopati Sarwajala. Nah, di dalam prasasti ya baru di Raja Kediri ini kita temukan ada semacam pimpinan, kalau sekarang istilahnya TNI AL, Angkatan Laut ya. Ada Panglima Angkatan Lautnya. Nah, di Sungai Brantas ternyata sudah ada pelayaran yang sampai ke Blitar sana. Jadi Sungai Brantas dulu itu banyak sekali perahu-perahu yang lalu lalang dari hulu ke hilir membawa barang-barang atau hasil bumi dikirim keluar. Nanti di luar, nanti di sekitar Surabaya ada pelabuhan besar di sana. Bertemulah dengan saudagar-saudagar luar negeri, Cina, Arab, India. Belum ketemu orang Eropa ya, ingat. Eropa itu baru datang abad ke 15-16. Dan di otak kita sekarang itu kayak keracunan bahwa pelaut ulung, Pirate of Caribbean, itu adalah pelaut-pelaut Eropa. Padahal mereka itu masih nol. Pada zaman itu mungkin Viking itu hanya mubeng di sekitaran Eropa situ. Kalau kita itu sudah menjelajahi setengah dunia. Orang-orang Arab, orang-orang India itu sudah menjelajahi seluruh dunia malah. Eropa, Asia, sampai ke Amerika juga. Kita bisa lihat dari persebaran bahasa Austronesia, masyarakat Austronesia yang di Kepulauan Pasifik itu, ya kan? Orang Eropa masih belum sampai ke situ. Di zaman-zamannya Kediri ini, ya kita ini orang-orang Asia ini yang merajai perdagangan, terutama rempah-rempah ya. Oke, lanjut. Kemudian Sri Kameswara. Nah, di masa Kameswara ini ada upaya penyatuan. Ya sebenarnya Jayabaya dan lain-lain juga ada upaya penyatuan. Cuman yang paling terkenal di masa Kediri ini adalah upaya penyatuan dengan apa? Penyatuan kerajaan Panjalu dan Jenggala dengan apa? Dengan cinta. Kita akan bisa lihat di Kakawin Semaradahana. Semaradahana itu artinya apa? Ada yang tahu? Terus? Ya, Kombaran Nabi Asmara ya, semacam itu. Nah, Kakawin Semaradahana ini merupakan salah satu puja sastra dari seorang empu yang namanya Empu Darmaja ya, pujangga keraton. Empu Darmaja ini membuatkan karya sastra. Kalau sekarang mungkin puisi atau novel ya, novel gitu ya. Kepada rajanya, yaitu Raja Panji Kameswara dengan istrinya yang bernama Sri Kirana Ratu atau Sasi Kirana dari Kerajaan Jenggala.
Nah, jadi pada masa Kameswara ini kerajaan Panjalu dan Jenggala itu sudah rujuk, sudah bersatu ya, maksudnya sudah tidak ada permusuhan lagi semacam itu. Oke, setelah Kameswara baru ini adalah Raja Srenga. Prasastinya ada di Candi Penataran. Jadi kalau kita ke Penataran, itu kan ornamennya, bangunannya, angka tahunnya kebanyakan Majapahit. Tapi sebenarnya di masa Kediri itu sudah ada. Majapahit itu menang ragil. Dia menang renovasi bangunan di masa yang lebih tua, semacam itu. Nah, Raja Kertajaya inilah raja terakhir kerajaan Panjalu. Karena di tahun 1144 atau 1222 Masehi dia diserang oleh kerajaan bawahannya yang ada di bumi Wetaning Kawi. Kerajaan apa? Yang raja pertamanya paling terkenal dengan nama Ken Angrok. Ada yang tahu? Ya, kerajaan Tumapel. Ya, orang-orang kenalnya Singosari, padahal kita cari Singosari di prasasti nggak ada. Penamaan ibu kota dari Tumapel itu adalah Singasari. Itu tertulis di KKWin Negara Kertagama. Nama ibu kota kerajaan Tumapel ini sebelumnya adalah Kutaraja. Kemudian pada tahun 1170 berapa itu 76 kalau nggak 77 itu diganti gelar sebutan menjadi Singasari. Kutaraja dan Singasari itu nama artinya sama. Kutaraja itu pusatnya raja, Singasari pusatnya singa. Singa itu ibaratnya ya raja itu